Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwani, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Pada berapa menit ke depan kita akan bahas tentang rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menyampaikan sebuah risalah bahwa tenanglah wahai saudaraku, bahwa rizki telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, innallaha qad kataba maqadir al-khalaiq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 sanah, 50.000 tahun sebelum qabla yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Allah faqala uktub. Maka Allah merintahkan pena, tulislah. Faqala wa ma aktub. Apa yang aku tulis ya Rabb? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maqadiral khalaiq ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada pena, uktub, tulislah. Qala wa ma aktub. Apa yang akan aku tulis ya Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, uktub maqadiral khalaiq, tulislah takdir seluruh makhluk ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Saudaraku muslim, kenaikan harga BBM dan melonjaknya harga sembako dan sebagainya, dan juga menurunnya harga rupiah kita, seorang muslim tidak membuat dia panik dan tidak usah takut dan tidak usah resah di dalam hidup ini, wahai saudaraku. Kenapa? Karena memang Allah sudah tentukan seluruh takdir sampai hari kiamat, termasuk masalah rezeki. Buktinya BBM naik, zaman kata orang adalah krisis moneter, tetap saja jalanan macet dengan mobil, macet dengan motor, tetap saja masyarakat yang konsumtif. Kemudian akhal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi kita, inna Jibrila nafatha fi rawi. Sesungguhnya Jibril telah meniupkan, membisikkan ke dalam hatiku, annahu lan tamuta nafsun, sesungguhnya seorang tidak akan mungkin wafat, mati, illa antastawfiya rizqaha, sampai dia sudah mengambil seluruh rezekinya. Sampai kalau ada setengah rupiah pun, maka tidak mungkin ajalnya datang sampai dia sudah menghabisinya. Masalah rezeki, kalau kita lihat kenyataan yang ada ketika janin di dalam perut ibu mereka, maka Allah beri mereka satu pintu rizki, yaitu darah, berupa aliran darah dari sang ummi melalui tali pusar. Kemudian begitu anak tersebut lahir, terputuslah pintu rizki itu. Ketika janin itu lahir, terputuslah satu pintu rizki tersebut. Ternyata Allah gantikan untuknya 2 pintu yang lebih baik dan lebih lezat, yaitu 2 susu ibu kita. Maka susu adalah lebih lezat daripada pintu rizki yang pertama, yaitu darah yang dari tubuh ibu. Subhanallah, ketika anak tersebut disapih, maka Allah gantikan, ketika tertutup 2 pintu, Allah berikan kepadanya 4 pintu, yaitu 2 pintu makanan dan 2 pintu minuman. Makanan yang dimaksud adalah berupa tumbuh-tumbuhan dan daging-dagingan, hayawan.
Adapun dua pintu rizki yang lain adalah berupa dua minuman, berupa susu dan juga air. Akhal Islam, ketika kita bertakwa kepada Allah dalam hidup kita, dan Allah wafatkan kita di atas 4 pintu rizki ini, kalau Allah dengan karunia dan taufiknya, maka Allah ketika kita wafat, Allah bangkitkan kita dalam keadaan beriman, Allah masukkan kita, Allah bukakan bagi kita 8 pintu. Ketika Allah wafatkan kita, maka terputuslah 4 pintu rizki yang ada di dunia. Akan tetapi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ternyata Allah dengan karunia Allah akan bukakan kepada kita 8 pintu, yaitu pintu Jannatun Na'im, yaitu surga. 8 pintu surga yang Allah siapkan bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fokuskanlah pikiran Anda kepada apa yang diperintahkan Allah kepada Anda. Jangan terlalu stres, jangan terlalu banyak berpikir dengan sesuatu yang telah dijamin Allah. Maka rizki dan ajal, dua-duanya adalah sesuatu yang sudah pasti, sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masalah rizki dan ajal bukanlah sesuatu yang harus kita pusing dan stres dengannya. Akan tetapi yang harus kita pikirkan, sesuatu yang belum dijamin Allah. Apakah kita akan masuk jannah, merupakan rumah yang abadi, kenikmatan yang abadi, atau kepada nar, nasallallahu alaihi ke dalam neraka Allah. Akhi dan ukhti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita Allah bangkitkan, maka hanya 2 kesimpulan, imma ke dalam jannah atau kepada nar, nasallallahu alaihi nasallallahu al-jannah. Kemudian akhi dan ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau seandainya Allah meluaskan rizki, pintu rizki kepada mereka, hamba-hamba ini, bisa jadi mereka akan melampaui batas di muka bumi. Walakin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan rizki sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, bisa jadi kekayaan itu adalah lebih baik untuk sebagian hamba, dan bisa jadi kemiskinan itu lebih baik untuk sebagian hamba. Di dalam penutupan pertemuan kita yang singkat ini, akhi dan ikhwani fiddin rahimakumullah, maka sibuklah bagaimana Anda memikirkan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah rezeki Anda, selama ajal masih ada, pasti rezeki ada bersamanya. Kita tutup dengan firman Allah bahwa tentang rezeki ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rezekinya. Oleh karena itu, ketika gajah jantan, kambing jantan dan sebagainya ingin menikah, ingin membuat anak yang banyak, tidak pernah mereka memikirkan masih ada nggak rumput-rumput yang disisakan oleh manusia untuk mereka. Tidak ada. Karena insting mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah tahu permasalahan yang sudah ditentukan Allah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki bagi kita. Allahumma inna nas'aluka rizqan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.